Hah? Oh, 1174. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu fikih. Materi kajian kita masih seputar kitabul nikah. Pokok permasalahan kajian kita pada malam ini adalah mengenai kriteria perempuan-perempuan yang mau dinikahinya. Kriteria adalah berbagai macam bentuk motivasi bagi kita menikahi perempuan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walud, kawin dengan wanita yang subur peranakannya. Wa wadud aula, menikahi perempuan yang subur peranakannya dan memiliki sifat keibuan. Wadud, yang bangsa banyak anak. Wadud, yang mempunyai sifat keibuan. Wadda, wadda ya waddu. Wadda itu artinya kasih sayang. Mawaddah warahmah, saling berkasih sayang. Orang yang punya sifat belai kasih, jangankan sama istrinya, sama makhluk yang lain pun Allah suka kepadanya. Dan termasuk anjuran itu bagi agama agar kita mengasihi manusia dan mengasihi hewan yang lain. Al-Imam Nawawi Bantani dalam Nasaihul Ibad, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu yarhamuhumur rahman. Orang yang mempunyai belai kasih dalam dirinya, ar-rahimu yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang punya sifat belai kasih di dalam hatinya, kasih kepada sesama manusia dan kasih juga kepada hewan, nanti Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepadanya. Tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi, kasihi olehmu apa yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama,
nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Kalau kita mempunyai sifat pengasih, melihat saudara-saudara kita melihat saudara-saudara kita dalam keadaan tenggelam pada perbuatan gelap maksiat, kita tampil untuk menunjuki dia. Ketika kita melihat saudara-saudara kita memerlukan bantuan uluran tangan kita dalam kesusahan, kita tampil juga mengangkat beban mereka. Dan kita membela orang yang lemah, itu juga termasuk sifat kasih dan sayang. Memberi nafkah kepada anak istri kita yang tanggung jawab kita, nafkah mereka itu juga termasuk daripada belai kasih sayang. Allah akan sayang kepada kita. Nah, oleh karena itu kata Nabi, irhamu mampil ardi, kasihi olehmu apa yang ada di permukaan bumi, apakah hewan dan sebagainya. Yang tidak dianjur dibunuh, jangan dibunuh. Seperti kodok. Kodok itu tidak dianjurkan untuk dibunuh. Yang dianjurkan kita untuk menyayangi, sayangi. Seperti tumbuh-tumbuhan yang tidak digunakan, tidak ditebas, tidak diputil-putil dia. Kalau digunakan barulah ditebas atau diracun dia. Kalau tidak, tidak. Karena dia termasuk bahagian makhluk hidup. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita sayang kepada penduduk bumi, yarhamkum man fis sama, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Siapa yang di langit itu? Malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting itu sifat wadud. Nah, wanita yang subur peranakannya, karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, nikahi olehmu perempuan itu yang bangsa banyak anaknya. Kelak nanti aku akan berbangga-bangga dengan banyak umatku. Rasul itu bangga dengan banyaknya umat. Makanya umat yang paling terbesar menduduki posisi surga sampai 80 sab lebarnya ialah umat Nabi Muhammad SAW. Di surga itu semuanya 120 sab. 80 sab itu adalah umat Rasulullah SAW. Banyak umat Nabi Muhammad SAW banyaklah kami. Yang bangsa keturunan banyak sunnah. Bagaimana kita mengetahuinya bahwa banyak keturunannya? Dilihatlah daripada kakaknya, makcik-makciknya, berapa anak-anak mereka itu. Bukan testing dulu. Tak boleh. Kalau majusi ialah tes dulu dia, beranak tidak, kalau hamil nikahkan, kalau tidak, tidak. Islam tidak, tak boleh. Dan yang mempunyai sifat keibuan, mempunyai sifat keibuan. Ada sifat keibuan, ada sifat kebapaan. Kalau laki-laki itu sifatnya kebapaan, kejantanan, apalah itu tomboy. Ada perempuan itu tomboy,
Cuma laki-laki manjat aja kerja. Manjat kok blimbing, kok mangga, main perang-perangan, main tumbuh-tumbuhan, main berantaman. Atau dia main karate. Kurang bagus itu perempuan main karate itu. Ya, bisa menyebabkan tidak suburnya rahim itu. Itu sifat kebapaan itu. Lagipun nyeri juga awak, istri awak pemain taekwondo. Lambat sikit awak, main gini kepala. Sama awak jalan tapi kaki sampai kepala dah. Sifat keibuan. Macam mana sifat keibuan kalau kita marah, nangis dia. Begini-beginilah kau ya, bukan main lah kau ni, nangis dia, gitu. Tapi kalau bilang gini kau ya, naik kaki, maaf, mati ke bapak. Tak bisa setel lagi tu ya. Keibuan. Karena kalau sifat keibuan ini lembut dia. Mengasuh anaknya pun lembut dia, enggak kasar dia. Ya. Penting itu. Yang tinggi lebih baik daripada yang tinggi lebih baik daripada dengan yang lainnya. Karena ada perintah yang menganjurkannya. Hal tersebut dapat dilihat dari keadaan keluarga si gadis. Tidak tinggi kalilah, agak-agak tinggilah dia. Tapi jangan kuntat kali dia. 1,40 meter. Kecil kali dia. Yang udah lah ya, yang belum lagi. Ada takdir dah. Pada cerita takdir habis. Ini cerita sebelumnya ni. Itu saya bilang tadi yang belum lah, yang udah lah. Makanya dari awal saya bilang, kalau udah cinta, tak ada cerita lagi. Kalau dah cinta tak ada lagi dibahas ini kan, namanya udah cinta. Karena kalau orang sudah cinta, yang jelek pun jadi cantik. Orang kalau sudah cinta, yang hancur lebur pun cantik sama dia. Tapi kalau dah tak cinta, yang cantik pun jadi jelek. Itu makanya khilaf daripada kalangan ahli cinta. Bukan ahli fikih, ahli cinta. Apakah cantik yang menyebabkan orang jatuh cinta? Apakah memang orang sudah cinta betul orang lain jadi cantik? Kan khilaf itu pendapatnya. Dua-duanya sahih itu pendapatnya. Cuman ada yang pendapatnya as-sahih itu di antara dua ini. Kalau sudah cinta, yang jelek pun jadi cantik. Kadang-kadang karena dia cantik, orang jatuh cinta. Bisa aja. Ya kan, spontan kan. Tiba-tiba pindah dari kampung awak. Awak tengok cantik kali, tinggi sepampai, hidung mancung, dagu. Langsung tolong urus dulu lah, kata gitu kan. Datang ke Kepling awak kan, mintakan nomor dia. Itu tetap dalam perdebatan itu ya. Pada orang-orang ahli cinta itulah. Kalau dah cinta kali awak, macam mana pun awak terima. Biar dibilang orang macam pengbajil. Itu calon gaul ni, dipajak banyak. Ada gitu kan, makcik gitu tu kan. Macam gitu kau cari. Cuma je kau jauh-jauh pergi. Itu dapat kau. Kata kita, kan awak yang makai makcik, bukan makcik yang makai. Kan gitu kan, alasan kita kan. Bukan, kau tu mencari yang salah. Tengok dulu. Biar aja lah makcik. Tak peduli aku jadi sama dia. Itu dah antara cinta tadi. Itu yang berat itu.
Makanya tidak semua bandit-bandit, preman-preman, ayah-ayahnya tuh mencari jodohnya yang sembarangan, nggak ada. Dia tetap mencari yang terbaik, mencari yang bagus. Walaupun ayahnya tak elok, pembotol ayah atau pembotol, atau ayahnya maling, tetap kalau mencari jodoh anaknya yang baik. Kalau bisa anaknya itu jodohnya udah agamanya kuat, keturunan bagus, kemudian tampan, rajin ibadah, rumah sewanya 16, buat cumit 2, ya kan? Nah, kalau bisa lah ini, kalau bisa. Tak dapat, memang banyak buat cumitnya, tapi macam Firaun. Sembahyang tidak, melagaya aja kerjanya. Ada pula susah, sederhana, tapi bukan main, akhlaknya bagus sekali, taat beribadah, ya. Sama orang tuanya bagus. Tak terpilih pula. Yang awak pilih yang tadi juga lah, yang Namrud tadi, sama Firaun tadi. Tebal pula kantong aja mana lah. Kalau tukang ajan tu dapat kau nak lah, sangsilah ya kau tak makan nak. Siapa calon kau nak? Bilal ya. Alah, Bilal pula. Oh, gaji 6 bulan sekali. Taklah kau cari yang lain. Kita ni tantangan juga sama kita ni. Awak dulu elok lupa kahwin lupa sama bini awak, hebat kali jabatan awak, tidak giliran milih anak. Kok bisa kau cari yang agak apa sedikit tajir kau cari. Ayah tajir apa? Apa tajir? Melagat lah ya dulu kahwin mau. Dah kahwin aja lumayan, ya kan? Kok lajang? Calon bini beli singlet 2. Singlet Hing nomor 36. Tapi singlet. Giliran awak milih calon awak, nak cari tajir juga, nak cari yang agama juga nak cari. Kalau laki-laki yang bersifat agama sama perempuan yang bersifat agama, agamanya kuat, dia seperti tanah, mampu membalas jasa. Makanya hadis itu mengatakan lidiniha fasbar bisatid din taribat yadak. Pilih olehmu laki-laki yang kuat agama, perempuan yang kuat agama. Fasbar bisatid din taribat yadaka. Mereka itu seumpama turab tanah. Tanah itu sangat pandai membalas jasa. Tanam 3 butir padi yang tumbuh ratusan padi, itu tanah. Perempuan yang kuat agama, pandai dia membina rumah tangganya. Walaupun dia tak membawa harta, tetapi dia pandai menjaga harta suaminya. Itulah yang taat dengan agama. Itu prioritas itu ya, yang kuat agamanya prioritas itu, diutamakan dia. Kalau ganteng tu kontemporer ya tu, temporer, ada masa-masanya tu ganteng itu. Cantik pun ada juga masa. Apakah selama cantik dia? Kalau kita mandang dia lantaran kita calon suaminya, cantik lah. Tapi kok orang lain tukang makeup yang bilang ini pakai bedak pipa nomor 5 je ni, biar tak nampak lekuk-lekuk ni. Awak tengok cantik, orang tengok itu makanya relatif dia, tak bisa jadi standar. Mana standar cantik juga? Dia bikin barometer standar cantik, hidungnya 2,5 inci, matanya macam mata burung hantu sikit cekuk, rambutnya ikal mayam, kuping caplang. Cuman agak dibikin kalau barometer cantik. Mana ada relatif. Ada kadang hidungnya cantik, gigi pula tegap. Ada gigi cantik rapat macam kelinci, kupingnya pula macam gajah.
Tonggak baju beratim, trompet Israfil. Jadi tak bisa. Semuanya itu adalah relatif. Yang paling penting adalah agamanya. Ya. Paham nih? Terlambat kaji Ustaz nih. Sudah terjadi semua, dah terjadi. Dia apa aja lah, dibenahi aja lah, ya kan? Ada yang siapa yang dilacak, iya. Ya, kok jemaah saya ini dah cocok lah tuh, kok ada anak gadis itu. Dan anak lajang nih yang ikut ngaji ni dah cocok lah, ambil lah satu-satu. Tapi itu tadilah kawinnya tak ngaji ni. Karena pengalaman saya dah. Pengalaman saya dah. Dipiting bini dia, so, kawin pitingnya dulu nak, yang mana kau bangun, cakap orang dia. Dah ya. Kemudian wal aula aidan antakuna wa piratal akli wa hasanatal khulqi wa alla takuna zata waladin min ghairihi illa li maslahah wa alla takuna syaqra'a wa la tawilata mahzulatan linnahyi an nikahiha hihinna, tambah ya, hihinna, tambah ya, hihinna. Karena di belakang kalimat itu menikahinya, ya. Maksudnya nikahinya perempuan. Itu kan mengaji dulu ya, ditambah hihinna. Hal yang lebih utama lagi ialah hendaklah perempuan yang kita nikah itu berakal cerdas, tidak dia idiot. Perempuan yang kita nikah itu hendaklah berakal cerdas dan berakhlak baik, tingkah lakunya bagus, baik, sama ayahnya bagus, di agama bagus. Kadang kita tak tahu, awak nikahi dia, rupanya durhaka betul dia sama mak ayahnya, melawan kali dia. Memang cantik pula, tapi macam setan pula akhlaknya. Melawan kali dia. Kapan kita ketahuan dia melawan? Udah nikah baru ketahuan. Sebelum nikah belum ketahuan, dan nikah baru nampak rupanya melawan betul dia semua. Pak bagus akhlaknya. Itulah makanya perlu penyelidikan terhadap perempuan atau laki-laki yang mau kita nikahi dia. Perempuan pun begitu juga, diselidiki juga laki-lakinya. Salah tuh dia pakai istilah, kami ini perempuan apalah, dipilih. Laki-laki yang memilih, kami dipilih. Salah, perempuan memilih juga, sama kriteria. Kriteria yang 4 itu sama ya. Yang harus dijadikan sebagai syarat untuk menikahinya sama. Kalau laki-laki itu juga sunnah, dia punya harta, wajahnya tampan, keturunan orang alim, atau dia taat kepada Allah, sama juga. Penekanannya juga pada pasbar bizatiddin taribat yadak ya, sama. Penekanannya sama juga, yang kuat pada agama. Hendaknya dia tidak mempunyai anak dari suami sebelumnya. Apa tuh? Cari yang gadis. Hendaklah dia tidak mempunyai anak dari suaminya sebelumnya. Kalau bisa begitulah, karena sunnah menikahi gadis.
Karena menikahi anak gadis itu, dia terlebih rela dengan nafkah yang diberikan suaminya. Berapapun dikasih suaminya, dia terlebih rela. Apa sebab dia terlebih rela? Karena dia belum pernah berumah tangga. Belum ada pengalaman dia dalam berumah tangga itu. Makanya berapapun dikasih suaminya, ikhlas. Kalau yang sudah pernah berumah tangga, dia sudah pernah merasakan bersuami. Jadi waktu dia menikah itu tidak lagi cari mesra lagi sama suami itu, kecuali untuk makan dan minum dan kebutuhan kehidupannya. Ya. Itu makanya kalau menikahi perawan, gadis, awak kasih berapa saja, ikhlas dia. Itu istilahnya namanya bulan madu tuh. Itulah yang ada madu itu. Kalau dah pernah kawin, racun terus. Itu ada bulan madunya. Pulang, bang beli aja bang, ayam penyet 1 bungkus aja bang ya, tak usah 2. Tak terhabisnya itu katanya. Iya, karena gadis saja. Tapi kalau janda bisa 1 bungkus, kau jangan makannya aku. Agak apa sikit deh, sering sikit deh. Namanya dah pernah pengalaman. Ada istilah mantala aidin bakia akhir, katanya siapa mencari pasangan yang tak bercadar, maka seluruh seumur hidup dia tidak akan kawin. Artinya siapa mencari perempuan yang sempurna gitu kan, dia kan seumur hidup tidak akan kawin. Ada kadang-kadang laki-laki tak sembahyang, ada perempuan juga tak sembahyang. Ada istilah perempuan tak sembahyang ini, kita tidur sama babi hutan. Kalau laki-laki tak sembahyang, perempuan itu tidur dengan babi hutan. Itu gimana? Iya, banyak kias-kias ulama itu tentang azab ukubah Allah di dunia bagi orang tak sholat. Makanya orang tak sembahyang itu semuanya mengutuk dia, melaknat dia. Makanya dikias-kiaskan kalau suami tak sholat, istri yang sholat, seperti laksana suami tidur sama kambing. Kalau istri tak sholat, suami sholat, seperti tidur sama bedua. Kalau dua-dua tak sholat, itulah kebun binatang. Cuma kalau ada orang yang memilih perempuan-perempuan dari lembah-lembah yang hitam-hitam itu, memang ada nilai pahala baginya. Cuma agak musyaqqah mendidiknya, agak payah. Seperti Nabi Allah Nuh alaihissalam, istrinya itu penghuni neraka, tapi sanggup dia mendidik. Kita pun kalau sanggup, coba-coba. Cuma kita saja pun payah mendidiknya, apalagi nak mendidiknya. Maka carilah yang dah siap pakai je lah ya. Dan tidak mempunyai anak ya. Kecuali karena maslahah. Kecuali memang ada maslahahnya untuk memilih yang as-sayyib, yang janda, kepentingan ya boleh. Seperti lemah alat padanya untuk mengambil perawannya, itu bolehlah memilih janda. Hendaknya pula perempuan itu bukan wanita yang blonde, bule. Cari perempuan itu jangan yang bule. Dan bukan pula tinggi kurus, semampai kali. Sebab ada himbauan untuk tidak menikahinya. Perempuan boleh. Karena pada prinsipnya orang kafir ni tak ada khitannya kan, perempuan itu. Jangan yang sifat bolehnya. Kita ada juga boleh kadang di kampung ni.
Ada juga perang-perang saya tengok rambut orang. Nah, kalau itu tak apa-apa nikahi, bukan bule itu. Itu orang barat apa itu? Maryland itu. Bukan Maryland dia, Maryland. Kalau Maryland ya asli. Maryland itu asli memang orang Belanda itu. Mary itu. Namanya Mary, orang Belanda dulu kan. Dia menguasai daerah kita nih, land, batas dia. Nah, maka dinamakan Maryland. Nah, kita nyebutnya Maryland. Maryland. Mary yang punya batas-batasan. Maryland. Tak betul tak tidak berita tu sanad tak jelas. Perawi-perawi pun tak tahu, tak tahu entah apa. Gitu kata dia, gitu katanya. Saya ni dengar cerita orang juga itu tak tahu. Oh, itu sahih juga ada perawi-perawi juga. Macam Pulau Berayun tu, katanya Pulau Berayun ni. Pulau Berayun. Nah, tempat berayun putri Jawa ya. Entang tempat berayun lebar lah. Pulau Berayun dibikin pulau Berayun, hamparan Perak, Muntahan, Mambang apa? Anak apa? Abang putri Jawa. Muntahan Maryam itu. Adalah dia tidak masuk bab hadis tu ya. Cuma ada juga sahihnya tu. Kalau dari turun temurun macam cerita Wali Songo itu sahih itu. Turun temurun keturunannya ada. Keturunan Gunung Jati ada. Ada atu-atu ayah. Bahkan mereka menyimpan foto-fotonya, peninggalannya. Wa mahallu ri'ayatu jami'i mamarra haisulam tatawaqqaf fil iffatu ala ghairi muttasifatin biha wa illa fahiya aulah. Wa mahallu ri'ayatun, pokok permasalahan memegang semua spesifik pengkhususan yang telah disebutkan di atas, erat kaitannya dengan sifat iffah. Ini pula ya, aulah. Mutasifatin al-iffatu ala ghairi mutasifatin biha wa illa fahiya aulah. Spesifik perempuan itu yang dinikahi ialah kaitannya dia mempunyai sifat iffah. Apa iffah itu? Kalau laki-laki afif ya, kalau perempuan iffah, yang memelihara kehormatannya. Perempuan yang afdal dinikahi itu adalah perempuan yang mereka itu memelihara kehormatan dia. Dia tidak mudah bergaul sama laki-laki. Tidak mudah dia itu berceloteh sama laki-laki. Dia menjaga dirinya. Kalau bukan laki-laki itu mahramnya, dia tidak mau bergabung-gabung kecuali pada waktu yang darurat. Artinya dia tidak menjadi perencah macam tucu. Kadang-kadang di mana ada laki-laki dia merencah aja deh. Ada di situ dia. Kadang laki-laki 7, dia 3. Kemudian dia kalau pergi keluar tidak memelihara dirinya. Umpamanya auratnya tak dijaganya dan tidak dia pergi itu bersama-sama mahram, dan tempat perginya itu kadang-kadang rentan kepada perbuatan maksiat. Jadi perempuan iffah ini adalah memelihara kehormatan, aulah, lebih bagus ya. Ini kadang-kadang awak aja nih milih-milih nih, dia pun milih awak juga tak jadi.
Tidak aku makanya. Ya, awak milih dia memilih juga awak. Tak jadi juga ni. Itu kata Pak Ipin tadi dah takdirnya dah. Tu tadi. Yang satu tomboy, satu geng ni kan. Dah. Cocok lah geng tomboy ni. Ada gitu, ada. Kita tengok masyarakat kita. Laki-laki keren, pakai baju ketat. Bini pun ketat juga, sama-sama bajunya huruf G, GS. Naiklah, naik apa tu? Kereta yang besar tu. Bentang berdua. Isteri pakai kacamata hitam, suami kacamata hitam juga. Celana le sama, sepatu sama-sama hitam. Ada yang gitu model. Akor dia gitu tu, PL itu akor. Biasanya kita tengok kan tidak, laki pakai kain, pakai baju telur belanga, bini ada tombol. Nanti biasa ini enggak ada yang sama-sama deh, joget sama. Tak sembahyang pun sama maghrib, berkeliaran gitu. Setan juga lah, melalai gitu. Ada gitu akor deh. Mudah-mudahan di sini tak ada lah gitu ya. Kok ada satu-satu deh. Bila tidak didapat perempuan yang iffah atau laki-laki yang iffah juga pada selain terkhusus yang tersebut, ya, spesifikasi, baik kan nyebut ini spesial lah dah, mana spesifik. Tetapi bila ternyata pada spesifik itu tersebut tidak didapati sifat iffah dan hanya ada pada yang lainnya, itulah yang lebih baik. Kalau tak ada sifat iffah, sifat memelihara, tapi ada sifat yang lain seperti sifat agamanya kuat, sudah bolehlah tu ya. Wa qala syekhuna fi syarhil minhaj, berkatalah guru kami di dalam syarhil minhaj. Syarhil minhaj itu Minhajut Talibin, ya. Syarah Minhajut Talibin itu karangan Imam An-Nawawi. Syarhil minhaj itu tukhbah, syarah daripada Minhajut Talibin. Kalau Syekhuna kata Zainuddin Al-Malibari adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami guru daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, ya. Hidup pada abad ke-9. Fi syarhil minhaj, walau ta'aradat tilka sifatu wallazi yazharu annahu yuqaddamu ad-dinu mutlaqan summal aqlu wa husnul khuluq summal wiladah summal nasbu summal bakarah summal jamal summal mal maslahatu fihi azhar bihasibi ijtihadihi, intaha. Segitulah katanya. Guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami lahir Damaskus, Syria 907, wafat 979. Di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtad, ya, mengatakan bahwa seandainya spesifikasi kekhususan tersebut bertentangan, maka menurut kesimpulan yang mudah adalah yang diprioritaskan, yang diutamakan secara mutlak wanita yang kuat agama. Itu adalah kembali kepada penekanan stressing pasbar bisitatiddin taribat yadakah. Kembali ke sana. Kalau tak diperoleh yang seperti ini, maka kembalilah kepada pasbar bisitatiddin taribat yadak. Pilihlah perempuan yang kuat agama. Itu ya. Sifat iffah kalau tak ada, pilihlah yang kuat agama. Karena kalau sudah kuat nanti agamanya, datang sifat iffah itu. Karena dia terdidik dengan ilmu agamanya.
kita tidak bisa ya keluar dari apa yang menjadi anjuran bagi kita untuk mengikuti agama sebagai alur atau jalur. Itulah Al-Quran dan hadis. Makanya Rasul berkata, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Jadi kalau tidak orang yang mau belajar agama, dia tidak mendapatkan nasihat. Apa yang dia dapati kalau dia enggak belajar agama? Kata Nabi, taraktu fikum amrain. Kutinggalkan dua pusaka. Fa in tamassaktum bihima, maka jika kamu berpegang kepada dua pusaka itu, lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnatur Rasul. Apa pusaka itu? Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu pusaka. Jadi pusaka yang diberi Nabi itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau berpegang kepadanya tidak sesat lama-lamanya. Tetapi di atas penafsiran yang benar, walaupun megang Quran hadis, kalau penafsiran tak benar sesat juga. Seperti orang Salafi Wahabi itu sesat pahamnya, itu sesatlah. Mengatakan ayah Nabi masuk neraka, mak Nabi masuk neraka, sesat. Walaupun dia memakai Quran dan hadis ya, termasuk sesat juga. Sesudah itu diprioritaskan wanita yang berakal cerdas dan berakhlak baik, kata guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syarah yang paling lebar dan panjang pada kitab Imam Nawawi Minhajut Talibin itu yang terpanjang adalah Tuhfah itulah. Dan kitab ini unggul. Kitab Tuhfah ini telah diuji dengan 1000 ulama yang berada di Damaskus, Syria itu. Tak berani orang itu menyalahkan isi kitab Tuhfatul Muhtad itu. Ya, sudah diuji ribuan ulama di sana. Makanya Tuhfah itu menjadi rujukan untuk berfatwa bagi ulama-ulama yang ada di daerah Damaskus, Syria. Termasuk juga lah di daerah Riyadh. Ya, Riyadh juga memakai Tuhfatul Muhtad sebagai fatwa ya. Kan sudah jelas semua sana ya. Itulah kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Seandainya seorang imam ketika dia sembahyang berjamaah diketahuinya lah makmumnya ada yang masbuk, maka hendaklah dia kecikkan suaranya bertasbih supaya jangan terganggu makmumnya sembahyang. Kalau dia dideraskannya makruh. Kalau hingga goyang khusyuk yang masbuk tadi, maka haramlah hukumnya. Makanya dikiaskan kepada mikrofon luar. Mengganggu tidak orang yang sembahyang di rumah? Nah itu makanya haram jadi hukumnya, bukan lagi makruh. Siapa bilang itu aja? Berarti awak lebih alim daripada yang ditunjukin sekarang itu ustaz-ustaz.
Kita lebih parah, betul. Tubuh masih yang buah, yang apa tuh campak betul, sampai goreng kebakar. Kalau kita tengok kan Pak, banyak orang kaya, dia banyak apa ya, tapi makannya pun nggak bisa banyak, itu kan nikmatnya udah dicabut. Ini yang bentuk-bentuk menurut aja, biasa aja. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadil jama'ah wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang